Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenuk Bangga Sulbar, selamat datang di podcast Karwana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast yang membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Kali ini kita akan membahas sebuah program inovatif yang sedang dilaksanakan oleh Kemenduk Bangga BKKBN Sulbar, yakni program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Nah, program ini dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat peran orang tua sebagai fondasi utama. Nah, menariknya, data terbaru di tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angka kerja perempuan di Sulawesi Barat meningkat sebesar 3,84% dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 58,22%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Sulawesi Barat yang aktif dalam dunia kerja. Tentunya, untuk mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga perlu didukung dengan pola pengasuhan anak yang berkualitas. Salah satunya tempat penitipan anak. Nah, program Tamasya ini hadir menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam memberikan pendampingan kepada tenaga pengasuh di TPA, juga pendampingan kepada keluarga agar tetap bisa memberikan perhatian terbaik untuk anak mereka di tengah kesibukan orang tuanya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yakni Ibu Nurul, PIC Program Tamasya dari Tim Kerja Ketahanan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang di podcast Karwana, Bu Nurul. Selamat datang juga. Nah, ini kali pertama ya. Iya, kali pertama. Semoga tidak bosan-bosan berikut-berikutnya ada serial balita. Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih implementasi Tamasya sebenarnya di Provinsi Sulawesi Barat dan apa yang bisa memperkuat program ini di Sulawesi Barat khususnya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, Mbak Nurul, mungkin kita atau teman-teman Sobat Kemenuk Bangga ini perlu tahu dulu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi program Tamasya ini muncul khususnya di Sulawesi Barat. Ya, mungkin sama dengan provinsi-provinsi lain, Tamasya ini hadir ketika data yang tadi disebutkan oleh Bu Zam, pekerja perempuannya itu meningkat ya di Indonesia. Nah, ini juga pastinya kalau perempuan itu kan ada fitrahnya untuk melahirkan seorang anak. Nah, dari melahirkan juga kan butuh pengasuhan juga ya Bu ya. Nah, dari sini tantangannya itu adalah bagaimana seorang ibu tetap memiliki produktivitas bekerja, tapi tidak lupa juga dengan pola pengasuhan untuk anaknya. Mungkin dari situ hadir di di Indonesia ini dari lembaga kita dijadikan program Tamasya, yaitu Taman Asuh Sayang Anak. Nah, ini mungkin Tamasya ini itu tidak jauh berbeda dengan TPA, tapi ada bedanya yaitu mungkin dari segi ini ya, pengasuhnya itu mendapatkan pelatihan atau materi tentang pengasuhan anak. Mungkin dari situ latar belakangnya. Oke, jadi sebenarnya Tamasya ini kita tidak membuat tempat penitipan baru gitu ya, tapi ini program yang berkolaborasi dengan TPA yang ada di wilayah setempat Ya, gitu ya. tapi ada juga dari pusat itu, dari Ditbalnak sendiri itu kan perempuan bekerja itu kan tidak cuman hanya di perusahaan, tapi di instansi-instansi. Mungkin dari kami sendiri itu menyediakan pilihan-pilihan, misalnya tidak membentuk TPA, tapi bisa memberikan fasilitas yang lainnya. Mungkin ada 3 yang ditawarkan, yaitu pemberian voucher, ada pemberian subsidi bagi ibu yang bekerja. Jadi subsidi dan pemberian voucher itu supaya mungkin dari ibu bekerja itu bisa terbantu dari segi biaya, dan mungkin tambahannya itu flexible time untuk bekerja. Mungkin itu. Kalau misalnya tidak terjadi pembentukan TPA. Oke. Oh, jadi kalau misalnya tidak terjadi pembentukan TPA, itu diberikan voucher. Itu voucher dalam bentuk apa dan siapa yang memberikan? Mungkin dari atasannya, dari pimpinan lembaga tersebut. Misalnya kita misalnya di perwakilan yang memberikan
mungkin semacam nota dinas atau surat keterangan SK. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya memang di sini ada pemberian voucher sebesar berapa, terus nanti itu bisa diberikan ke TPA. Jadi terbantu gitu loh. Ada potongan-potongan harga mungkin atau pemberian diskon. Oh, diskonnya artinya orang misalnya nih orang tua yang awalnya pembayaran TPA anaknya itu 500.000 misalnya Ya, per bulan dapat voucher dari pimpinan instansinya atau pimpinan perusahaannya dapat voucher potongan 20% gitu ya. iya, bisa jadi Oh, seperti itu bisa jadi contohnya, seperti ya. Oh, oke. Tapi itu artinya itu perlu ada MOU juga ya artinya dari Iya, BKKBN iya, ke iya, semua instansi yang memiliki TPA. iya. Oke, oh seperti itu. Nah, kalau untuk program Tamasya sendiri, eh, ini kan tadi berbeda ya dengan program TPA, Iya, gitu ya. Salah satunya program yang membedakan itu yang tadi ya, voucher itu, iya. kemudian flexible Time. time itu ya, dan kalaupun misalnya tidak membentuk TPA baru. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya kalau Bu Nurul melihat program Tamasya ini bisa membantu keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Barat untuk memberikan pengasuhan terbaik anaknya? Mungkin karena ini adalah tahun pertama, Mm-mm. jadi dari kami sendiri itu pertama itu melakukan pemetaan, Mm. pemetaan dulu TPA-TPA yang memang sudah di apa ya, sudah dibentuk atau sudah terdaftar di Dapodik Mm. dan dari perusahaan yang sumbernya itu dari Kemenaker mungkin ya. Oke. Kita sedang melakukan pemetaan dulu. Apabila memang di sana memang ada TPA yang aktif, Mm-mm. masih aktif, lalu nanti dari kami yang akan ini apa sih namanya? Mungkin eh, di wilayah-wilayah itu kan ada beberapa penyuluh-penyuluh KB juga. Mm. Nanti penyuluh-penyuluh KB ini akan menjadi perantara dari kami Mm-mm. untuk memberikan apa ya, bimbingan terhadap pengasuh-pengasuh di sana atau disebutnya ibu guru di Mm-mm. sana untuk mendapatkan materi atau apa ya, bimbingan lah tentang pengasuhan anak di sana. Karena eh, keadaan di lapangan sendiri mungkin TPA-TPA di sana itu tidak selalu memberikan pengasuhan. Mm. Jadi di sana itu eh, memang benar-benar dititipkan saja, dititipkan hanya mungkin diberi makan, di diliatin aja, diliatin. Misalnya mereka bermain bermain dengan anak-anak yang lain, tapi belum tentu ada pengasuhannya, Bu. Jadi mungkin dari situ yang menjadi pembeda antara TPA dan Tamasya. Oh, Karena ada oke. pengasuhannya itu. Oke, nah secara tidak langsung ketika tenaga pengasuh di TPA-nya ini semakin meningkat kemampuannya dalam memberikan pengasuhan, kemudian terupgrade informasinya tentang pengasuhan yang efektif untuk anak gitu ya, pembelajaran di TPA ini secara tidak langsung pastinya akan berdampak ke anak Iya, di peserta harapan kita didiknya, seperti itu, harapannya iya. seperti itu ya. Dan secara tidak langsung juga itu akan tentunya akan bermanfaat untuk seluruh keluarga karena anaknya akan tumbuh dengan optimal, Iya, sementara beliau bekerja gitu iya. ya. Oke, nah Jadi kalau tidak perlu jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya memang pilihannya itu dititipkan, karena mm-mm. memang mungkin ada beberapa, maksudnya orang tua yang tidak bisa menitipkan anaknya kepada keluarganya. Nah, Oke, mungkin jadi pilihan lain yaitu TPA. oke. Nah, bisa dijelaskan juga kalau untuk Tamasya sendiri siapa saja yang bisa terlibat untuk mendukung program ini, Mbak? Oh ya, mungkin kalau misalnya dari pemetaannya pertama ya, pemetaan dari pusat sendiri itu ada Kemenaker, Mhm. Kemensos, Kemendikbud mungkin ya, Kementerian Pendidikan, terus dari lembaga kita sendiri, kementerian kita sendiri, sama mungkin sebenarnya itu ada penandatanganan sebenarnya, tapi itu belum apa ya, belum resmi karena waktu itu tuh memang ada penandatanganan antara Kementerian Dalam Negeri Mhm. dan Kementerian apa ya waktu itu tuh ya, kalau tidak salah ada tiga, salah satunya itu Kementerian Dalam Negeri. Oke. Nah, kalau di level level pelaksana di lapangan gitu, Iya, orang-orang yang terlibat untuk mendukung program Tamasya siapa saja, khususnya di Sulawesi Barat misalnya? itu mungkin dari kita sendiri, perwakilan, kepala Mhm. perwakilan, terus kepala OPD-KB mungkin ya, Mmm. terus dengan kepala OPD-OPD yang lain, dinas-dinas yang lain, karena kita juga
karena ini tahun pertama, apakah memang di sana itu ada pelaksanaan tamasya atau tidak gitu, atau ada TPA-nya atau enggak gitu. Jadi kita melakukan pemetaan dulu, setelah ada pemetaan baru kita melaksanakan bimbingan lewat dari webinar kerabat kelas orang tua hebat mungkin itu. Dan ada tambahan mungkin dari mengakses si Bima. Oke. Oke, nah kalau tenaga penyuluh kita seperti apa perannya untuk membantu memperkuat program Tamasya ini? Ya, mereka juga menjadi salah satu perantara atau perpanjangan tangan dari kita, karena yang ada di lapangan itu kan mereka. Jadi mereka yang akan mendampingi pengasuh-pengasuh atau pembina-pembina dari TPA itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemetaan, karena pemetaan juga dilakukan oleh penyuluh KB, setelah itu adanya bimbingan pengasuhan, kemudian mungkin ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak nanti juga akan dilakukan oleh penyuluh KB. Kemudian misalnya ada layanan rujukan yang memang harus dirujuk juga nanti akan dilakukan oleh penyuluh KB. Mungkin itu kalau misalnya dari kontribusi beberapa orang yang terlibat. Oh, jadi kalau dari penjelasan Mbak Nurul tadi, sebenarnya ini sangat sangat bermanfaat sebenarnya untuk TPA-nya khususnya ya, karena akan terbantu untuk pemantauan tumbuh kembang anak menggunakan KKA gitu ya, kartu kembang anak, kemudian terfasilitasi untuk upgrade kompetensi tenaga pengasuhnya juga melalui si Bima ataupun kelas orang tua hebat gitu ya. Dan mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Mbak, sebenarnya apa sih urgensinya, apa sih, kenapa sih kalau TPA ini ketika misalnya berkolaborasi dengan program Tamasya ini tuh lebih banyak hal yang bisa mereka dapatkan gitu. Ya itu salah satunya adalah pengasuhannya, karena kita tahu sendiri di lapangan, kemarin juga lihat di beberapa tempat penitipan anak, baik itu dari pemerintah atau dari swasta, memang keadaan di lapangan itu tidak semua TPA itu melaksanakan pola pengasuhan. Jadi kalau misalnya memang jamnya anaknya makannya dikasih makan, kalau misalnya jam anaknya tidur dikasih tidur. Setelah itu kalau misalnya anak bermainnya bermain, dibebaskan. Tidak ada misalnya ada stimulasi mungkin ya, perlakuan istimewa stimulasi supaya anak juga bisa berkembang dengan sesuai dengan umurnya. Oke, baik. Jadi pemahaman ini yang mungkin kita perlu perlu samakan persepsinya ya gitu ya untuk seluruh tenaga pengasuh sehingga apa yang ingin kita harapkan terkait perkembangan anak itu bisa tercapai gitu ya. Dan wah, luar biasa banyak sekali ya fasilitas yang bisa didapatkan. Kerabat bisa, kadang kan kalau misalnya ikut webinar atau misalnya pelatihan tertentu kan harus bayar. Sementara yang ini kan gratis Ini ya. gratis Oke. dari pusat. Dari pusat, dan narasumber pembicara juga pasti yang kredibel, yang terkait pengasuhan, terkait anak usia dini gitu ya. Jadi akan sangat membantu untuk menambah pengetahuan dari tenaga pengasuhnya tentunya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri, apakah ada program juga yang kita sediakan untuk peningkatan pemahaman orang tua dalam memberikan pengasuhan, atau ini sebenarnya khusus untuk tenaga pengasuh saja? Sebenarnya kalau misalnya dari kerabat sendiri itu kan memang kalau misalnya ini bukan jalurnya Tamasya ya, misalnya jalurnya BKB, itu memang dari keluarga juga bisa ikut kerabat dan bisa mengakses si Bima. Untuk secara garis besarnya tidak terlalu berbeda, akan tetapi memang Tamasya ini diperuntukkan untuk pengasuhnya atau ibu gurunya yang ada di TPA. Begitu. Jadi karena tidak semua pengasuh atau ibu guru yang di TPA itu memiliki kompetensi yang memang terstandar atau terkompetensi lah begitu. Begitu. Kira-kira. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang tua mau ikut kelas kerabat boleh juga ya? Bisa. Bisa diakses di kanal YouTube-nya BKKBN ya. BKKBN official. BKKBN official. Jadi bisa menambah menambah pengetahuan juga ya. Oke. Nah, untuk program Tamasya ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar pada saat mengimplementasikan program ini di Sulbar? Mungkin tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya Bu ya, karena di sini kan pelaksanaan dari kerabat sendiri itu kan pada jam kerja atau jam mengasuh. Betul. Mungkin dari situ
tantangannya ketika pengasuh itu sedang mengasuh, tapi berbarengan juga dengan jadwalnya kerabat pagi. Oke. Nah, itu mungkin strateginya adalah kan untuk mendapatkan sertifikat untuk pengasuh atau ibu gurunya itu minimal 3 kali dalam melakukan keikutsertaan webinar itu. Jadi syaratnya itu mengisi pretest, lalu mengisi daftar hadir, lalu pengisian post test. Tidak kalah pentingnya itu mendapatkan materinya langsung. Tapi pada saat pelaksanaan sendiri kan jam kerja. Jadi mungkin dari kami sendiri itu mengarahkan penyuluh KB untuk ikut dulu atau ikut dulu dalam kerabat tersebut, tamasya di kerabat, lalu nanti akan menyampaikan materi itu setelah pengasuhnya itu pulang mengasuh. Atau di jam atau di hari lain yang memang pengasuhnya itu tidak melakukan pengasuhan di TPA begitu. Jadi untuk prioritasnya sendiri Bu, itu dari kami itu melakukan pelonggaran waktu. Kemarin mungkin kalau di kerabat tahun lalu itu pada hari H harus mengisi, pada hari H juga langsung selesai gitu. Nah, pada saat tamasya di kerabat ini pengisian pretestnya sendiri itu H-3 kalau nggak salah. Jadi kemarin itu ada H-1, kemudian dilonggarin lagi H-3. Kemudian untuk pengisian post testnya sendiri itu pada hari H sampai malam. Kemudian pengisian dasar hadirnya pun sampai malam pada hari H. Kalau nggak salah dilonggarkan lagi, dilonggarkan lagi sampai H+1 kalau nggak salah. Karena itu bisa membantu dari penyuluh KB-nya untuk benar-benar memberikan bimbingan ke pengasuhnya itu. Mungkin itu. Terus kalau misalnya dari pengasuhnya sendiri, karena mungkin jadwalnya itu padat yang mengasuh, jadi malam harinya itu bisa nonton ulang siaran ulang dari YouTube-nya itu, dari YouTube-nya BKKBN ya. gitu, ya. Oh, jadi kalau misalnya ini untuk kelas kerabat gitu ya, untuk kerabat. misalnya kerabat, kalau misalnya paginya memang harus mengajar mendampingi anak-anak di TPA, artinya bisa ikut sertanya setelah pulang TPA, atau misalnya pada saat malamnya bisa menonton rekaman ulang di channel YouTube-nya, kemudian mengisi daftar hadir ataupun pretestnya gitu ya, dan nanti setelah itu akan mengisi post testnya. Nah, sebenarnya kan kalau pretest post test ini lebih pada kenapa ini penting juga untuk dilakukan, karena sebenarnya ini kita mau tahu bagaimana peningkatan pengetahuannya sebenarnya setelah mengikuti itu tujuannya, supaya setelah itu kalaupun misalnya tidak ada peningkatan pengetahuan, mungkin itu menjadi bahan evaluasi kita sebagai penyelenggara ya, apakah metodenya atau misalnya materinya mungkin yang sudah cukup diketahui atau lain-lain. Jadi sangat penting juga sebenarnya pengisian pretest post test ini supaya kita menjadi bahan evaluasi kita juga sih sebenarnya ya Mbak ya. Oke. Banyak kelonggaran juga yang diberikan alhamdulillah. Jadi sangat memperhatikan kondisi dari karena banyak protes dari provinsi-provinsi lain pada saat pelaksanaan tamasya di kerabat mungkin ya. Karena memang dari TPA sendiri Bu, kalau misalnya di Sulbar itu tidak semuanya itu separuh waktu. Ada juga yang harian memang di atas 5 jam. Jadi memang itu sangat membantu untuk si pengasuhnya itu mendapatkan materi tersebut. Betul. Luar biasa sih. Semoga ini bisa diikuti semakin banyak tenaga pengasuh di Sulawesi Barat, karena utamanya banyak pengetahuan atau banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan melalui kelas kerabat itu. Kemudian sudah disesuaikan juga dengan kondisi teman-teman tenaga penyuluh sehingga bisa mengikuti setelah kegiatan TPA selesai gitu ya. Dan harapannya juga tidak terhenti di situ. Mungkin boleh diceritakan apa saja nih kegiatan-kegiatan kedepannya tamasya di Sulawesi Barat? Ada kayaknya banyak hal-hal seru nih. Banyak gebrakan baru mungkin dari Ditbalnak sendiri. Mungkin nanti akan ada kegiatan mendongeng di tamasya. Jadi mendongeng di tamasya ini periodenya itu dari sebenarnya kemarin itu di surat itu tanggal 5 sampai 12 ya. Akan tetapi mungkin tanggal 5, 6, 7, 8 ini sudah terlewat. Jadi mungkin pelaksananya itu akan efektif mungkin minggu depan.
Nah, itu mendongeng di tamasya. Jadi salah satunya itu, kemudian ada lagi gerakan isi piringku. Mungkin ini bukan hal yang baru juga, tapi ini mungkin baru di TPA. Oke. Ada beberapa memang yang baru melakukan gerakan isi piringku. Mungkin Oke. itu. Oke, jadi 2 program ini ya yang Iya, untuk kemungkinan tamasya ya, untuk untuk tamasya tamasya, iya, untuk yang akan tamasya. kita lakukan dalam waktu dekat ini ya. Iya. Semoga seluruh TPA di Sulawesi Barat bisa bergabung dan bisa ikut terlibat ya. Apalagi kegiatan Iya, mendongeng itu iya, seru banget mendongeng untuk itu seru anak-anak loh ya. sekali Iya, ya. benar. Nanti bisa bisa diadakan kegiatannya, kemudian nanti bisa didokumentasikan. Iya, betul. Semoga moga-moga sih viral ya Viral, iya, kegiatan. betul. Apalagi kita memang diposting di sosial media bahwa kalau misalnya TPA tersebut sudah melanggarakan atau ikut terlibat dalam kegiatan mendongeng dan program isi piringku. Nah, mungkin itu saja Mbak Oh, iya. eh, obrolan kita hari ini. Pastinya masih banyak nih sebenarnya obrolan-obrolan kalau bercerita tentang tamasya itu kayaknya seru aja gitu ya. Bercerita tentang banyak hal tentang tenaga pengasuh di Sulawesi Barat, kemudian apalagi tentang TPA, tentang tumbuh kembang anak. Mungkin di episode-episode Karyawana selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak juga membahas tentang program-program em, terkait anak di Karyawana, mungkin terkait BKB ataupun program lainnya. Dan sekali lagi terima kasih Bu Nurul sudah hadir pada kesempatan hari ini, sudah membahas tentang program Tamasya. Nambah insight banget nih, semoga teman-teman tenaga pengasuh di TPA jadinya tertarik nih ikut kegiatan Tamasya, ikut kegiatan kerabat, kemudian ikut kelas si Bima gitu ya. Nanti juga semoga kita tunggu infonya. Semoga kegiatan-kegiatan mendongeng, Iya. kemudian isi piringku juga bisa dilaksanakan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.